Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan mengenai hasil kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang telah kami laksanakan pada tanggal 24 Januari 2024. Program pengabdian kepada masyarakat kami bertujuan untuk sharing ilmu dengan pelaku UMKM di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Pada program tersebut, kami mengusung tema strategi peningkatan daya saing bisnis UMKM pada era 4.0. Program tersebut kami bekerja sama dengan Universitas Nasional, yang mana dari pihak Universitas Nasional juga hadir pada kegiatan tersebut. Kemudian program pengabdian kepada masyarakat telah diisi oleh beberapa narasumber yang terdiri dari dosen bidang ilmu manajemen yang tentunya berkaitan dengan mata kuliah yang diampu oleh masing-masing. Yang pertama, materi disampaikan oleh Bapak Dr. Syafrizal Chan, yang mana menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen pemasaran, khususnya digitalisasi pemasaran. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Dr. Teguh Serta Sumarto, yang mana menyampaikan materi mengenai manajemen keuangan. Kemudian disambung dengan Bapak Dr. Andian Pradipta Utama, menyampaikan materi mengenai pemasaran ya, yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk bidang SDM, materi disampaikan oleh yang pertama Ibu Dr. Lisnatiawati Saragih, menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Dilanjutkan dengan Bapak Junaidi SEMM, materi disampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Kemudian untuk mata kuliah Green Management disampaikan oleh Bapak Dr. Niko Alexander Isano dan Ibu Yenida Parmariza SOSMM, materi mengenai produk ramah lingkungan ya, yang kaitannya dengan mata kuliah Green Management. Di konsentrasi manajemen keuangan tentu kami menyampaikan materi yang disampaikan oleh yang pertama Bapak Ibu Firdaus MM, kaitannya mengenai investasi dan manajemen keuangan. Kemudian Bapak Irfan Hermala SEMSC, kemudian Ibu Rizka Rusdiana SEMSI yang juga menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Dari pihak Universitas Nasional dihadiri oleh Ibu Dr. Sumber Karyatun STMM yang menyampaikan materi mengenai manajemen keuangan, dan Dr. Rahayu Lestari MM menyampaikan materi mengenai manajemen pemasaran. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Rabu 24 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, kami ucapkan selamat datang di Aula Kantor Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam acara pengabdian kepada masyarakat, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta, dengan tema pengabdian kepada masyarakat hari ini adalah strategi peningkatan daya saing bisnis UMKM pada era 4.0 di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lurah Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Bapak Sahono SSIP MSI, beserta jajarannya, Ibu Dr. Subur Karyatun MM dari Universitas Nasional sebagai Universitas Mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Andian Pradipta Utama SEMM, Ketua KKR Pengabdian kepada Masyarakat, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta,
Bapak dan Ibu dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta selaku pemateri acara pengabdian kepada masyarakat, dan Bapak Ibu pelaku UMKM Kelurahan Kota Bambu Selatan sebagai peserta acara pengabdian kepada masyarakat. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan inayahnya kita diridhoi berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini untuk mengikuti acara pengabdian kepada masyarakat Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. IPMSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, khususnya dari para dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mercu Buana, pimpinan dari Dr. Safrizal. Beliau kemarin telah menghadap kepada kami terkait dengan maksud dan tujuannya pada hari ini, yaitu pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana untuk membantu para UMKM di Kota Bambu Selatan. Yang saya hormati juga para pebisnis muda, lansia apa muda nih? UMKM yang ada di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Pertama-tama mari kita sama-sama ucapkan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka undangan sebagaimana yang dimaksud dan disampaikan di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Pertama juga saya ucapkan selamat datang pada bapak-bapak dan ibu-ibu, para dosen yang telah hadir di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Mungkin sebagian terkaget-kaget ya, kantor kelurahannya ini kantor kelurahan bangunan tahun 92 dari model bangunan lama, di mana kami tetap menjaga kekhasan budaya Betawi. Rumah Betawi kan bukan. Ini AC-nya juga AC alami, jendelanya masih dana, tapi kita coba pakai AC juga nggak mempan kan. Tentu kami merasa berbesar hati dan penghormatan pada Bapak dan Ibu sekalian, di mana pada hari ini kami salah satu kelurahan yang diberi kepercayaan untuk adanya pengabdian di masyarakat dari Fakultas Mercu Buana pada pagi hari ini. Perlu saya sampaikan pada Bapak sekalian bahwa Kelurahan Kota Bambu Selatan secara gambaran umum kita memang termasuk wilayah yang padat. Memang wilayahnya nggak luas Pak, sekitar cuma hampir ya 500. Hermala SMSJ, kami silakan. Pada kesempatan kali ini saya berdoa mudah-mudahan ajaran Islam bagi Bapak Ibu yang muslim dapat bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Kita mulai dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ya Allah, pada kesempatan kali ini kami berkumpul di sini untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan ini kami berkumpul di sini ya Allah untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi kami. Maka berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat,
Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, tampakkanlah yang hak itu hak bagi kami dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas dan berlimpah dan juga banyak, dan berikanlah kepada kami dan terimalah amal yang telah kami perbuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenalkan, saya Rizka dari Ibu Bapak Ibu yang akan memandu untuk sesi materi kegiatan ini. Ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anjan, bahwa kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya, ada jadi harapannya nanti lebih banyak diskusinya gitu ya. Kita nggak usah formal atau tegang gitu, enggak, kita santai aja ya. Nah, kemudian untuk di prodi manajemen ini ada beberapa bidang atau fokus ya, konsentrasi. Yang pertama adalah pemasaran, seperti yang tadi disampaikan Pak Dian, itu ranahnya pemasaran Bapak Ibu ya. Tadi kan materinya mengenai komunikasi terpadu ya, pemasaran terpadu. Kemudian setelah itu sesi kedua nanti ada materi dari segi keuangan ya. Kemudian yang terakhir nanti dari segi sumber daya manusia atau SDM. Jadi nanti barangkali kita bisa lebih banyak diskusinya gitu. Kalau secara teori di kami seperti ini, Bapak Ibu kan yang prakteknya langsung ya. Misalnya ada kendala, ada pertanyaan, nanti lebih banyak diskusi ya. Mudah-mudahan ada solusinya. Untuk yang pertama materi, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Syafrizal Chan. Ya, silakan Pak. Kepada Bapak Dr. Andi Yusradi Fakultas SMK, kami Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat. Salam semangat. Salam cuan. Cuan ya Bu, kan kita pengusaha ya, harus saling cuan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atau Ibu-Ibu ya. Ibu. Atas waktunya dan kesempatannya untuk kami para dosen dari Mercu Buana, dan juga kami bekerja sama juga nanti dari dosen dari Universitas Nasional ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 universitas yang akan memberikan pelatihan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Sahono maupun juga seluruh staf dari kelurahan Bapak atas waktunya, kesempatannya mau bekerja sama dengan kami di sini. Kiranya apa yang mau kami sampaikan nanti dapat bermanfaat terlebih untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, memang pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu dari tugas dosen Bapak Ibu. Tugas dosen itu ada 3 Bapak Ibu, ada namanya Tridharma. Dharma pertama adalah pengajaran, yaitu kita memberikan pengajaran di kelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau dosen itu dengan bukan cuma ngajar doang gitu ya, itu adalah hanya salah satunya gitu. Yang itu adalah dharma pertama. Dharma kedua adalah kita melakukan penelitian Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan riset itu adalah tugas dosen juga. Dan ketiga adalah tridharma pengabdian kepada masyarakat seperti ini. Nah, kenapa kita harus melakukan pengabdian? Agar terjalin adanya komunikasi Bapak Ibu, bahwa kita dosen ini akademisi tidak hanya ada di kampus gitu. Kita tidak hanya mengajarkan kepada mahasiswa teori-teori, tapi juga kita bagaimana kita bisa berdampak kepada masyarakat. Jadi nanti apa yang akan kami teman-teman sampaikan
Kalau menurut Bapak Ibu nanti ada yang tidak sesuai nih dengan kenyataannya gitu, apa namanya Bapak Ibu nanti sampaikan bahwa itu kan teorinya Pak, aslinya itu seperti ini loh, nggak semudah itu gitu loh. Nah itulah merupakan juga masukan buat kami, masukan buat kami supaya kami tahu bahwa di masyarakat itu yang terjadi seperti ini gitu. Jadi supaya nanti juga itulah timbal balik, selain kita memberikan tuntunan juga Bapak Ibu juga memberikan juga masukan ke kami supaya kami bisa juga nanti memberikan keagamaan yang lebih baik lagi gitu, berdasarkan kenyataan yang sehari-hari terjadi. Karena memang kalau hanya teori-teori memang semua juga bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pelaku usahanya sendiri kan Bapak Ibu semua nih gitu. Ya itu yang kita juga harus bisa melakukan komunikasi pentingnya gitu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jadi menyambung ya Bapak Ibu dengan tadi kita melakukan komunikasi antara dosen dengan Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Ini sedikit saya juga mau sampaikan mengenai pentingnya kita melakukan komunikasi pemasaran terpadu nih Bapak Ibu. Ini dalam hubungannya Bapak Ibu nanti memberikan pemasaran kepada pelanggan-pelanggan Bapak Ibu, perlu namanya komunikasi. Kenapa kita perlu komunikasi? Supaya pelanggan-pelanggannya Bapak Ibu itu paham apa sih yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Bapak Ibu itu punya produk apa sih? Teman-teman, Bapak Ibu saya hormati Pak Sekel, Pak Kalam Suri. Kami sudah mulai Pak. Ibu-ibu semuanya menunggahi ilmu, kemudian saya juga dagang jual. Nggak jauh dari sini di Selipi saya punya rumah makan, saya orang Minang. Karena itu saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu bahwasanya nah problemnya kita di sini Bu, bahwa usaha itu terus tumbuh makin banyak. Nggak ada larangan orang usaha dari mana aja datang ke Jakarta mah nggak bisa datang aja terus, bahkan dari luar negeri juga. Sekarang yang ramai itu sushi Bu. Saya betul-betul ngadapi sushi. Saya punya rumah makan Padang, tapi ngadapi sushi saya jadi loyo Bu. Itu hebatnya sushi gitu. Tambah lagi bento juga datang, ramen juga datang. Nah, tapi saya terus harus berjuang. Jadi kita terus bersaing dan juga harus selalu berlomba-lomba amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau berusaha niatkanlah ibadah baik, kita kasih makan orang, menyenangkan orang, udah itu udah jadi ibadah. Duitnya kalau nggak dapat iya, mudah-mudahan Allah kasih lagi ke kita. Iya gitu aja Bu modalnya gitu. Nah ini problemnya. Sekarang masalahnya Bu, sekarang kita kan suka nggak suka hidup di dunia teknologi sekarang. Saya juga udah tua juga 60 lebih, tapi saya gapteknya luar biasa. Tapi saya paksakan harus bisa, nggak bisa aja. Makanya saya berikan tips digital marketing. Bagaimana caranya menggunakan pemasaran secara digital. Nah, kalau di kampus kita sebut strategi. Kalau di sini udahlah sederhana aja, tipnya aja. Nggak banyak-banyak tipnya Bu. Saya cukup ini aja, 5 ini aja dari saya. Yang pertama saya inginkan ini Bu, jangan digital marketing kita ke sini Bu. Ini nyasar ini, yang merah ini. Awas jangan tipu-tipu ya. Ini banyak sekarang ini problem di digital marketing dan itu merusak. Kita jangan bohong kan, harus sesuai. Jadi makanya saya buat yang pertama, kalau kita strategi menggunakan digital marketing itu, barang yang ingin kita jual, produk yang ingin kita jual harus bagus. Susah Bu memasarkan barang yang jelek itu susah. Makanya harus dites dulu tadi Pak dia bilang ke tetangga, ke siapa. Jadi barangnya udah standar. Kalau beli konsumen kita itu pastikan. Kemudian yang keempat, pilih marketplace atau e-commerce. Karena Indonesia ini juga aneh Bu, medsos juga jadi jadi alat bisnis juga gitu. Kita nggak bisa memilih, sudah campur aduk sekarang juga. Nah, kemudian juga yang terakhir, tangani keluhan dengan baik. Kalau ada keluhan, ya kekurangan kita. Ya, bagi saya prinsipnya kalau enak dan Anda suka beritahu kawan orang lain, tidak enak beritahu kami. Oke, terima kasih, sukses Ibu selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cang. Bapak Ibu untuk sesi tanya
pertama. Jadi Pak Cak tadi menyampaikan mengenai strategi atau trik penggunaan pemasaran digital. Ada 5 poin ya Bapak Ibu. Nah kalau ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan nanti bisa setelah sesi materi selesai. Selanjutnya ada materi yang kedua, Ibu Yelida Barbari. Masih pemasaran ya. Wait. Semangat ya Bapak-bapak. Tadi kerjaan di rumah udah kelar belum? Masaknya udah Bu? Bersih-bersihnya udah belum? Bapak Ibu kenalkan nama saya Riza, saya dari Mercu Buana. Nah, saya mau menyampaikan sedikit aja mungkin sebagai pengetahuan ya, mungkin Bapak Ibu juga udah sering dengar dari anak-anaknya di rumah atau dari baca-baca gitu ya, apalagi semua pasti punya HP. Nah ini saya cuma mau sharing ya, mau berbagi gimana sih kita sekarang menggunakan produk-produk ramah lingkungan atau yang kalau dalam bahasa Inggris disebut produk eco-friendly gitu ya Bu ya, atau ada lagi yang bilang go green gitu ya, kira-kira seperti itulah Bu, go green menuju hijau, kemudian produk ramah lingkungan gitu ya Bu. Nah, ibu-ibu tadi saya sempat ke toilet sana tuh saya lihat tong sampahnya itu udah dipilah-pilah berdasarkan sampah ya Bu. Nah itu juga salah satu contoh mengapa sampah aja sekarang harus dipilah-pilah. Ada sampah organik, sampah anorganik gitu. Sampah organik itu sampah sisa-sisa makanan Bapak Ibu. Sementara anorganik itu yang di luar makanan. Karena sampah organiklah penyumbang terbesar sampah dan itu penguraiannya lama. Makanya mungkin 6 bulan terakhir kita merasakan kok udara panas banget ya gitu ya, subuh aja udah panas ya, itu salah satu karena isu pemanasan global warming tadi, dan itu juga disebabkan oleh barang-barang yang kita gunakan sehari-hari Bapak Ibu. Makanya sekarang kan banyak mungkin anak Bapak Ibu ada yang kuliah jarang sekali bawa printan tebal-tebal karena biasanya pakai flash disk. Itu juga cara mengurangi sampah kertas ya, apa-apa sekarang dikirim lewat email, kita beli HP invoice-nya atau struknya itu pakai email ya, kayak gitu. Itu cara mengurangi sampah-sampah kertas. Nah yang kedua, kerusakan alam yang makin masif itu juga mungkin Bapak Ibu tahu bahwa untuk buku, untuk kertas itu dia akan musnahnya itu ratusan tahun. Nah, sementara pembotakan si hutan-hutan terjadi di mana-mana. Nah, itu juga bikin bumi kita ini makin panas, sehingga banyaklah perusahaan sekarang yang go green gitu ya. Mereka menggunakan produk-produk yang eco-friendly. Nah, yang ketiga, memang kesadaran masyarakat sekarang untuk menyukai produk-produk yang eco-friendly atau yang ramah lingkungan tadi Bapak Ibu. Kita aja pasti lebih suka menggunakan produk-produk yang tidak merusak alam, betul ya nggak Bapak Ibu? Ya, kesadaran diri kita gitu ya, kita jarang sekali mau lagi menggunakan plastik. Sekarang Bapak Ibu ke minimarket, Indomaret, Alfamart, kalau nggak bawa kantong sendiri harus bawa pulang barang bawaannya pakai tangan ya Bapak Ibu ya. Jadi emang di rumah kita sediakan kantong-kantong yang memang ramah lingkungan gitu, sehingga nggak perlu lagi plastik-plastik yang sangat banyak. Nah, jadi kita harus bagaimana saat ini? Nah, Bapak Ibu pernah dengar nggak kalau misalnya air botol mineral ini nggak boleh diisi ulang, jangan diisi ulang, apalagi memasukkan air panas gitu ke dalamnya, itu bisa menimbulkan karsigogenik juga, sel-sel yang menyebabkan kanker. Jadi ini jangan diisi ulang Bapak Ibu, habis ini buang gitu. Nah ada lagi di sini di bawahnya ada segitiga. Nah yang aman itu nomor berapa Bapak Ibu? Nomor yang paling aman itu nomor 5. Itu paling aman, di bawahnya biasanya ada segitiga 1, 2, 4, 5 itu aman. Tapi kalau di luar itu lebih baik nggak usah digunakan, apalagi nomor 7 itu paling berbahaya. Itu untuk pengetahuan ya ibu-ibu ya. Jadi kalau dikasih kantong plastik hitam habis belanja Indomie ya jangan mau gitu ya. Mie instan, apalagi mie instan panas-panas dimasukkan ke kantong plastik hitam, kalau gitu jangan mau. Mendingan kita bawa yang dari kaca dari rumah, nanti dimasukkan sama yang jual apa yang kita beli. Saya juga sering bilang sama mbak yang kerja di rumah saya, mbak yang panas-panas jangan masuk ke plastik. Kemudian kayak telur, kayak sayur-sayuran itu jangan dipanaskan, itu memang nggak boleh. Ya ibu-ibu ya, jangan dipanaskan. Saya sayurnya nggak habis nih malam ini, besok dipanasin, itu nggak boleh.
ya. Nah itu saya juga sering ngomong di rumah kayak gitu. Terus kemudian kalau beli apa-apa mau pakai kertas atau di email aja Bu. Kalau ibu-ibu punya email ya di email, atau kalau nggak punya buat ke anaknya, bilang email anaknya. Itu jauh lebih aman saat ini. Nah itu yang bisa kita lakukan untuk membantu bumi ini supaya Yang ini. Baik, tadi juga sudah diajarkan sama Pak Chan ya mengenai marketing kalau memang sudah menjadi barang. Nah sekarang mungkin pemahaman saya tadi yang disampaikan produknya berakhir dengan masih dalam berupa material. Artinya sampah yang sudah dipilah, dipilih dan kemudian dikelompokkan kan begitu ya, dan kemudian didistribusikan ke pengolahan berikutnya. Nah ini satu bentuk ekonomi kalau sekarang bilang ekonomi sirkular ya, ekonomi yang berputar. Gitu. Nah yang saya mau sampaikan adalah alangkah baiknya jika itu dikelola menjadi barang jadi. Gitu. Nah tadi sama Pak Acang sudah dijelaskan mengenai cara marketingnya. Contohnya apa? Barang-barang yang didaur ulang yang kemudian bisa dijadikan produk ulang lagi. Bisa tolong Pak? Ya ini sekedar contoh ya, ada yang mengenai kerajinan plastik, mungkin banyak sering dilihat ya. Kebetulan istri saya juga salah satu penggiat itu ya untuk mengumpulkan plastik dan kemudian diubah menjadi tas gitu. Nah ada yang unik yang saya mau bagikan kalau mengenai berkaitan dengan bicara ekonomi sirkular. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian yang ada di sini kan selain produsen, selain menghasilkan produk, tapi kan bapak ibu juga sebagai konsumen. Betul kan? Kalau bahasanya orang marketing, captive marketnya ada ya Pak ya? Captive marketnya ada begitu. Nah, tujuannya ekonomi sirkular itu adalah bagaimana produk yang dihasilkan dari bapak dan ibu ini dikonsumsi juga oleh sesama begitu. Jadi selain tadi sudah disampaikan bagaimana cara marketing keluar, tapi bagaimana caranya juga untuk mendistribusikan dan menjual ini ke sesama. Contohnya jika ada yang membuat kerajinan dari plastik untuk jadi tas. Kalau di sebelah sana merah itu kan dari salah satu pembelanjaan ya, bahwa lebih baik lebih asik tanpa kantong plastik gitu. Jadi misalnya ibu ini produksi kantong belanja. Nah, bagaimana? Beli buah ke pasar pagi. Kalau kurang meriah, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Bahagia. Tambah lagi ya. Oke, bagian saya ini bagian yang sering ini ya difavoritkan sama usaha-usaha, namanya permodalan. Siapa yang butuh modal, Bu? Hah? Mau? Mau ya? Iya mau, semua juga mau. Nah, kalau mau modal berarti usahanya harus bagus ya. Tadi Bu Rizka bilang usahanya tuh harus rapi, laporan keuangannya harus rapi, harus bisa nanti kalau misalnya mengajukan permodalan diterima ya, dikasih sama permodalan apapun. Nah kalau biasanya kan kalau ibu-ibu dari mana minta permodalan, dari mana minta dana? Bank, ya, koperasi, bank, hah? Temen, minta duit 100, pinjam 100. Nah kalau ini saya punya, nah kalau tadi kan Pak Chan bilang beliau punya usaha masakan Padang, kalau saya punya usaha yang namanya fintech nih. Nah ini usahanya memang agak-agak ini ya mistis gitu ya, nggak mistis juga sebetulnya. Karena kantor yang nggak ada gitu kan, ininya juga karyawannya juga nggak banyak gitu kan, tapi nyalurin duitnya sampai miliaran gitu kan. Nah ini makanya cuma duitnya bukan duit saya nih, duitnya duit orang-orang dikumpulin, satu Indonesia dikumpulin duitnya buat ibu-ibu misalnya yang butuh permodalan. Nah, namanya securities crowdfunding ya. Nah jadi securities crowdfunding ini terdaftar di OJK. Mungkin ibu bisa lihat salah satunya namanya Urun RI ya, Urun RI. Nanti mungkin bisa
googling ya, di Google cari aja Urun RI. Mau dapat permodalan, misalnya mau modal apa? Ibu-ibu di sini usahanya ada yang udah PT, ada koperasi ada yang udah apa tergabung di koperasi? Hah? Ada ya, koperasi mandiri ada. Nggak juga, oh mandiri sendiri aja gitu ya. Nah, nanti ibu-ibu bikin nih, kalau bisa nih kumpulin, misalnya bikin koperasi. Atau ada yang misalnya punya modal lebih gede, bikin PT. Nah, nanti bisa nih ngajuin ke Urun RI ya. Jadi, next, berapa sih nilai pendanaan yang bisa dibiayain sama Urun RI ini? Itu mencapai 10 miliar. 10 miliar Bapak Ibu ya, 10 miliar mencapai. Jadi paling tinggi maksimal, dan ini aturan dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi, nah Bapak Ibu kalau misalnya mau punya saya butuh modal nih buat tambahan cabang saya nih di mana-mana gitu kan. Nah, itu silakan tuh daftarin aja usahanya ke Urun ini registrasi ke Urun RI. Nanti bisa mendapatkan permodalan mencapai 10 miliar ya. Kalau butuh sampai 10 miliar. Nanti akan di teman-teman kami, tim kami akan melihat gitu ya, menilai usaha Bapak Ibu apakah ini mengenai digitalisasi sistem pembayaran yang akan disampaikan oleh Bapak Pak Agus. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin ya, Pak Sekel, Pak Tuan, kolega dosen. Disclaimer dulu nih Bapak Ibu sekalian. Saya ini bukan pengusaha, walaupun pernah dulu punya UMKM di bidang food gitu ya, catering lah. Dulu sempat sampai ke support untuk pas pampres, tapi kemudian setelah dirasa-rasa kok bangun jam 12 nggak tidur, rasa-rasanya kok nggak cocok dengan saya. Akhirnya saya fokus aja lah di dosen gitu. Jadi mungkin saya akan lebih melihat dari sisi akademisnya, atau mungkin kita bisa berbagi ya Bapak sekalian. Tapi sebelum saya mulai, saya mau bertanya terlebih dahulu. Siapa, ini kan punya HP semua pasti ya? Siapa yang di HP-nya ada Shopee? Shopee? Ada? Jujur ya? Gojek? Tokopedia? Nggak ada. Bukalapak? Satu, yakin benar. Kalau punya Shopee berarti Shopee Pay, GoPay punya ya? Apalagi nih? Saya catatannya banyak. Link aja, Koko, Dana punya? Enggak. Tapi pasti salah satu punya ya? Dana ada. Pernah nggak atau ibu merasakan nggak atau mungkin pernah melihat anak atau putra putrinya? Kalau zaman saya dulu, saya walaupun gini rasanya masih anak milenial sih, walaupun senior ya. Jadi kalau zaman saya dulu bangun tidur itu saya berdoa. Kita berdoa kan ya. Alhamdulillah. Kalau yang muslim alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Kalau sekarang kayaknya berubah. Update status kan. Kondisi lagi belum tidur. Apa baru bangun tidur? HP. Terus ke toilet saya bawa. Sambil menunggu saya buka-buka. Mana nih? Tokopedia. Ini bagus kayaknya, masukin keranjang dulu. Iya, betul. Terus ini setelah itu keluar, masuk sarapan, buka lagi. Tadi yang bagus-bagus itu mana ya? Dilihat. Ini kurang bagus. Dilihat. Sampai berangkat kerja pun nanti, kayaknya ini bagus. Pulang ke rumah, baru itu di check out. Check out apa ya? Check out lah, ini bagus nih, beli. Ada yang merasakan seperti itu enggak? Ada ya? Berarti kita satu dunia. Satu lagi, pernah nggak ada merasakan salah satu atau dua-duanya seperti ini? Bisa tanya juga bagaimana caranya gitu ya. Demikian Bapak Ibu, tidak banyak waktu yang saya bisa kita berbagi. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan kita explore setelah acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai literasi keuangan sederhana yang akan disampaikan oleh Pak Iwan Firdaus. Bapak.
Jadi Pak Sekda, Bapak Ibu, izin saya memberikan materi ya tentang literasi keuangan sederhana. Tadi sudah dibahas oleh Pak Irfan mengenai sumber modal. Pak Irfan ya, dikasih nggak tuh Pak? Dicatat Bu nomor teleponnya Bu. Lalu dari Pak Agus tadi dengan tulisnya tadi ya. Saya ingin membahas lanjutannya bahwa pada saat Bapak Ibu melakukan aktivitas usaha, pasti uangnya masuk kan dari pelanggan, lalu Bapak terima, atau Ibu terima, dan disimpan. Pertanyaannya, uang itu diapain ya nanti ya? Nah, saya ceritanya di situ. Padahal kan uang sendiri yang berdiapain juga boleh gitu. Jadi kalau secara akademik ternyata uang yang masuk itu disebut cash flow atau arus kas. Ya berapa masuknya? Oh masuknya misalnya satu hari 10 juta. Ya udah, misal. Amin. Mudah-mudahan lebih ya. Amin. Nah uang yang 10 juta ini digunakan buat apa? Nah dalam hal bentuk pencatatan boleh untuk apapun sebenarnya, tapi secara aktivitas ada 3. Yang pertama untuk operasional sehari-hari. Ya buat apapun boleh, buat dari listrik misalnya kalau buat bulanan, atau pakai token untuk beli dari supplier atau apa. Yang kedua, kalau uang untuk aktivitasnya masih ada sisa, maka sisanya yang pasti kalau ibu-ibu tahu kalau bawa jangan sih. Biasanya untuk diinvestasikan ya. Nah, biasanya ibu-ibu investasi kemana tuh? Emas pasti ya. Semua ibu-ibu pasti begitu ke emas. Kenapa nih? Karena emas itu dijualnya susah. Biar nggak sering-sering dijual gitu ya. Karena kalau investasi taruh mana di ATM besoknya habis. Jadi kalau dimanapun ibu-ibu masih jual lebih baik dimas. Kenapa? Memang salah satu wadah investasi. Kalau masih ada sisa lagi, mulailah diingat-ingat tadi kalau kata Pak Irfan tadi bilang, kan tadi dapat modal pinjaman nih, berarti sudah ada utangnya ya. Jangan lupa dibayar. Nah jadi ternyata uang yang masuk itu ada 3 kegiatannya, operasional sehari-hari. Kalau ada sisa buat investasi, jangan lupa yang ketiga bayar utang. Bayar utang itu dalam dunia keuangan disebut pendanaan. Tadi ya pendanaan itu, oh kalau kita punya uang utangnya dibayar, kalau nggak punya uang yuk kita utang lagi. Kan gitu konsepnya Pak Irfan ya. Jadi ya usahakan sih utangnya jangan terlalu banyak. Tapi kalau di dunia keuangan memang ada teorinya dan itu tidak disarankan. Modal tidak pakai utang juga ada teorinya. Pakai modal teori. Modal pakai utang ada juga teorinya. Pakai MF teori. Utang yang banyak bisa loh meningkatkan untuk usaha kita. Asal tahu konsep cara meningkatinnya gitu. Jangan utang yang banyak untuk acara hajatan. Habis nanti uangnya nggak dapat kembali gitu. Nah baik, lanjut yuk. Nah ini tadi kalau saya bahas ke investasi tadi Pak Irfan bilang investasi kan, jadi investasinya. Jadi kegiatan kedua dari punya uang tadi untuk investasi ya kalau ada uang sisa. Tapi biasanya kalau ada uang sisa investasi kehidupan kita mah nggak pernah sisa duit kan tadi kami jadi bagus. Uang mah nggak ada sisa-sisanya. Maka kalau bapak ibu mau investasi, pertama kali adalah niatin. Dapat uang, oke deh saya niatin nih untuk investasi mungkin 5% atau 10% tergantung kuatnya berapa. Tapi diniatkan. Mau pakai emas, mau pakai apapun itu boleh, itu sah semua. Tapi yang paling sulit adalah tadi teori awalnya kalau uang cash flow-nya tadi ada sisa masuk ke investasi. Nah ini yang susah. Kita hidup gak pernah punya sisa. Kalau uang ya yang ada punya kurang. Iya kan usaha apapun. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menyisipkan uang untuk berinvestasi apapun. Kalau tadi disebutkan investasi emas juga ada situ investasi yang perlu pertama sih logam emas. Tapi kalau disarankan emas yang paling bagus buat investasi logam mulia. Karena pada saat jual berkurangnya nggak banyak kan, rata-rata pas gitu ya. Tapi kalau emas perhiasan belinya sekian, jualnya turun. Nah itu, tapi kembali sih tinggal niat bapak ibunya aja, terutama ibu ini lebih senang logam mulia atau emas perhiasan. Karena kalau logam mulia nggak bisa dipasang di kalung. Iya ya, nggak bisa dilihatin ke orang ya bu. Apalagi kalau mau datang hajatan. Nah jadi yang itu, lalu bisa juga kalau uangnya cukup, investasinya mungkin masih dipindahkan diganti dengan tanah, jangan bangunannya ya. Karena bangunan itu bukan investasi, karena dia ada susut. Tanahnya yang NJOP-nya naik. Dan bisa juga ke asuransi. Katanya berarti saya jadi pemilik Indomie, tapi
Oh, saya nggak diperhitungkan modal saya beli ini. Karena saham ini jual banyaknya misalnya 3 miliar lembar. Ibu belinya cuma 100 lembar, jadi 100 bagi 3 miliar. Kekuatan suara ibu bapak segitu. Jadi nggak kedengeran. Semakin banyak kepemilikannya, semakin didengar orang. Di saham begitu. Nah, investasi lebih baik boleh kemas atau boleh apapun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Bu, tadi sudah menyimak presentasi dari Pak Chan ya, bagaimana tips berusaha sampai kepada mengelola keuangan, terus bagaimana mengelola uang gaib tadi Bu ya. Bu, saya di SDM, jadi kebetulan saya dosen juga merangkap di pengelolaan SDM di Mercubuana. Saya mengelola 1.500-an karyawan. Nah, jadi Bu, semua aktivitas Ibu yang sudah disampaikan itu tadi, ya, itu perlu dilakukan oleh orang-orang yang tepat, gitu. Ya, next mungkin sebentar. Jadi semua misalnya Pak Chan tadi menyatakan bahwa masakan Ibu harus enak. Nah itu yang masak siapa? Itu harus orang yang tepat, yang ahli memasak. Ibu di sini punya yang membantu usaha? Ada yang ada yang punya tidak ya? Ada yang punya karyawan? Masak sendiri. Masa yakin masak sendiri terus apalagi membelanjakan sendiri semua Bu? Wah hebat Ibu. Ya, tapi begitu Bu, walaupun begitu semua aktivitas yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak ini tadi perlu dikelola oleh orang-orang yang tepat, yang profesional. Gitu. Masakan Ibu enak, tapi yang layani judes gimana Bu? Ya, oke, masak tapi jadi memang di UMKM ini karena skalanya masih kecil, mungkin Ibu belum memikirkan bagaimana mengelola sumber daya. Tapi kalau suatu saat Ibu usahanya sudah besar, ya, Ibu perlu pembantu yang bantu Ibu sehari-hari, gitu. Nah, rekrutmen orang itu harus pas, Bu, harus tepat, jangan sembarangan, ya. Nah, setelah Ibu merekrut, nah, Ibu harus mengupayakan bagaimana kesejahteraannya, itu, ya. Libatkan dia, misalnya masukkan dia ke dalam, sekarang tuh ada yang namanya BPJS Bu, ya, masukkan dia ke BPJS Kesehatan. Kalau tenaga kerja itu wajib mengikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya terjadi kecelakaan kerja, ya, terjadi ya amit-amit gitu ya, karyawan Ibu ternyata kecelakaan atau sampai meninggal, itu semua sudah dijamin ya sama pemerintah. Jadi pengelolaan SDM ini memang belum Ibu rasakan karena skalanya masih kecil. Tapi kalau begitu usaha Bapak tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak ini tadi menjadi besar usaha Ibu, maka harus dikelola dengan baik, gitu. Agar apa? Agar usaha Ibu itu tumbuh dan berkembang terus, gitu ya Bu ya. Tadi sudah baikkan bukan usaha setahun 2 tahun, kalau perlu sampai anak cucu, gitu. Jadi Ibu mungkin pernah belanja di satu tempat ya. 2 tahun yang lalu makan bakso misalnya satu tempat, dan sekarang datang gitu tapi tempatnya sudah besar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang saya kasihi, terima kasih untuk Pak Sekal Kelurahan Kota Banggu dan Ibu Karyatun sebagai mitra kita di Universitas Mercubuana dengan Universitas Nasional, dan Bapak Ibu dosen sekalian di sini. Saya dari SDM, ya. Saya mencoba memberikan tips ya, atau masukan sedikit sama Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan, tetapi saya ingatkan kembali terkait dengan sistem informasi di dalam berbisnis. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tadi sudah diinformasikan oleh pembicara sebelumnya, ya, terkait dengan modal, terkait dengan isu bagaimana supaya bisa meng-create produk kita sehingga bisa dinikmati oleh pelanggan kita dengan baik, ya. Itu juga perlu adanya informasi yang informatif, informasi yang benar, mau tipu-tipu. Kadang-kadang ya, apalagi Ibu di sini tadi belum ada
anak buah, belum ada karyawan. Ya, saya doakan semoga dengan ikutnya PKM hari ini ada sesuatu yang bisa menginspirasi ibu untuk menambah. Ya, jadi dengan cara apa? Dengan cara ibu mentransfer ilmu ibu ke orang-orang tertentu supaya bisnis itu bisa berkelanjutan. Jadi jangan maaf kata-kata saya dengan kata pinter sendiri gitu loh. Jadi ilmunya ibu jago bikin donat itu pokoknya menunya sederhana tapi renyah ya, sampai disentuh aja langsung maknyos gitu loh ya. Nah itu tolong didistribusikan, disampaikan juga ke pihak-pihak terkait ya, supaya ya kalau misalnya rasa kita sudah dikenal oleh orang, maka pelanggan kita itu akan setia dengan kita. Ya percaya sama ibu-ibu, percaya ibu ya. Kalau misalnya produk yang kita pakai itu menyenangkan hati kita, kita hanya bicara kepada kiri, kanan, depan, belakang kita saja. Tetapi begitu produk kita nggak enak, misalnya donat itu misalnya mesisnya kurang enak, pahit misalnya, itu langsung cerita. Padahal baru sekali doang, mungkin kelamaan saya lupa itu tanggal berapa expirednya. Kita gunakan dulu ya. Nah ini ngomong kemana-mana. Dan kita udah dicap bisa saja, ibu kan kumpulan nih. Ya, seperti kayak kita kan pesen snack ini kan, pesan makanan ya, ini mungkin dari ibu-ibu juga nih, olahan ibu-ibu juga nih salah satunya ya. Jadinya jangan sampai nanti pelanggan itu kecewa ya. Untuk itu diperlukan ibu ya, kita peduli ya, kita peduli dengan apa yang kita create, produk apa yang kita buat ya. Coba kita membuat bahwa coba kalau kita menghidangkan makanan itu untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, pasti kita harus kasih yang terbaik gitu. Ya, jangan dibilang buat orang lain ini, nah tapi nanti akhirnya nggak panjang umurnya. Ya, orang sekali nih pakai doang, maunya kan kita berkelanjutan. Maunya kita kan orang menggunakan produk kita itu secara, bahkan kalau bisa dipromosikan dengan pihak-pihak yang lain, mungkin ya mungkin dengan pihak-pihak yang di luar area ibu gitu. Jadi kita sudah bisa dikenal gitu ya. Nah untuk itu juga saya mohon kita sebagai pelaku ya, sebagai sumber daya manusia juga kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sosmed dengan bijak penggunaan sosmednya. Misalnya dengan apa? Tadi kan sudah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya, dengan menggunakan misalnya pakai TikTok, share semangat ini terakhir ya Bu ya. Ini tentang PKM ya, pengabdian pada masyarakat. Dan sini saya sebagai mitra dari Unitas Mercubuana. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu ya semuanya tentang masalah ada keuangan, ada masalah EBM dan lainnya yang tentang investasi keuangan juga. Nah kalau untuk saya ini akan mengulang sedikit tentang masalah, ada beberapa yang masalah nilai dari namanya ini seperti ini. Mungkin Habibie ya pernah ya Bu, pernah kenal ya Bu ya, Habibie. Nah ini Habibie ini, Profesor Habibie ini terkenal tentang masalah nilai tambah. Jadi di sini ada teknologi ya. Teknologi di sini ada mampu meningkatkan nilai sesuatu yang semula tidak sesuatu yang contohnya dari singkong ya Bu ya. Misal ini contoh dari singkong. Nah setelah dikemas ini bisa jadi nilai tambah. Nilai tambahnya maksudnya nilai jualannya itu lebih tinggi. Nah ini dari masalah contoh dari singkong. Misal mungkin dari ada produk lain, nanti aku pisang atau apa ya, itu kan dari bentuk pisang bisa diolah. Nah itu kemudian untuk nilai tambahnya juga ada nilai value, nilai tambah itu adanya ya untuk melakukan dari selanjutnya. Nah ini UMKM, jadi usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. Di sini ibu-ibu ada yang
apa namanya masalah pemeriksaan tentang kuliner semuanya kuliner semuanya ya. Alhamdulillah ya, semangat ya, ini dari UMKM kuliner. Ada mungkin yang jualan soto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pengusaha. Saya termotivasi, langsung aja Pak, maaf. Termotivasi dengan Bapak Sarip. Saya juga dulu cerita sedikit, punya usaha di bidang kosmetik tapi jong. Terus kedua di sembako juga jong. Nah, alhamdulillah pas sekarang termotivasi dengan kuliner. Cuman saya untuk bertahan dengan rasa kayak Pak Sarip bilang tadi, cara biar orang suka apa sih maksudnya? Biar rasa tuh terus kualitasnya terus buat cucu sampai 7 itu dengan cara gimana Pak? Saya termotivasi dengan Bapak, terus juga dengan pelebaran usaha yang panjang itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Saprizal ya, jadi saya orang Minang. Biasalah orang Minang di mana-mana kan hidupnya dari dagang jualan. Sini juga ada yang di Selipi itu si Mai, itu juga itu ada 5 kita tuh. Nah, di Bandung saya juga punya gitu kan. Iya, saya punya usaha apa aja saya lakukan gitu. Walaupun jualan bawang di pasar apa, ada orang yang bisa saya modali. Nah itu sih. Yang penting kemauan dan tekadnya untuk berhasil itu paling penting yang pertama itu. Tapi kalau orang tidak punya tekad, mudah menyerah dan tidak mau diatur, saya nggak bisa berkawan tuh dengan orang kalau bisnis begitu Bu. Itu, jadi harus kuat benar gitu. Itu pertama. Nah pertanyaan Ibu, kalau saya bidang kuliner pengalaman, yang nomor 1 saya berpikir, ya memang karena makanan itu memang cocok ya. Cocokkan itu memang proses Bu. Kita tidak bisa instan dalam makanan itu, nggak bisa langsung instan, susah. Kalau mau instan ambil franchise. Nah franchise kan sudah teruji. Tapi kalau kita sendiri kita harus berproses ya. Harus berproses sehingga dikenal. Seperti di sini, kami di Selipi ini puluhan tahun Bu, sudah 20 tahun lebih. Mulai dari pasar Palmerah kita pindah-pindah gitu. Tapi ketika rasa sudah dapat di orang sini, orang tidak kenal harga lagi. Nggak ada masalah harga sama sekali. Ya, saya jual nasi rendang mungkin paling mahal di sini Bu, lebih mahal daripada saya. Tapi bagi saya ini saya cari bagaimana sih maunya orang Jakarta ini kalau dia makan gitu. Harus dicari memang. Maka review itu penting. Jadi saya berkomunikasi dan mau datang ke meja-meja orang nanyain. PT atau CV. Nah, saran saya langkah pertama itu dulu Bu, bikin entah CV atau PT yang murah-murah aja, atau perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan tuh gratis bikinnya, dan itu bisa mengakses pendanaan dari mana-mana, bisa dari bank, bisa dari fintech tadi dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah Ibu di tadi ya misalnya agak susah membedain uang pribadi dengan uang usaha, bikin perusahaan itu udah otomatis akan terpisah dengan sendirinya karena punya rekening perusahaan nanti gitu. Dan rekening perusahaan ini biasanya nggak bisa dengan agak susah keluar masuknya karena perlu pakai cek ya atau pakai giro gitu ya untuk ngeluarinnya. Itu lebih bisa menahan itu. Kita dagang 10% dapat sehari lah. Nah, jadi makanya maaf saya katakan jangan terlalu mudah kita dengan tawaran pinjaman bank, karena itu berat. Pokok harus dikembalikan plus bunga. Jadi yang paling aman kalau menurut saya modal sendiri dulu, equity. Banyak perusahaan yang besar, gede segala macam, tapi hutangnya gede, kita hanya nyarikan buat orang saja, buat kita yang mana gitu. Nah, kalau saya karena lebih fundamental lah ya. Mantap dulu, step by step, tumbuh secara mantap. Bahasa akademinya steady growth, tumbuh dengan mantap. Kita nggak gampang kita gitu. Jadi
media-media pemasaran kalian itu iya, itu alat. Nah, tapi yang pertama kalau menurut saya kalau kuliner itu tadi adalah kita mencari cocoknya apa yang kita jual dengan konsumen, itu yang penting. Makanya memang berproses. Terima kasih Bapak Ibu atas motivasi yang sangat luar biasa. Saya ingin ingatkan lagi buat Ibu atau Bapak-Bapak yang belum mengisi visioner yang di kertas tadi, boleh diisi ya Ibu, karena nanti akan dikumpulkan di meja registrasi. Oke. Atau mungkin ada yang tidak bawa pulpen, mau pilih pulpen bisa? Ada lagi yang perlu pulpen, masyarakat telah selesai. Demikian acara pengabdian kepada masyarakat Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Oke, selamat siang Ibu. Siang. Dengan Ibu siapa? Iya. Ibu tadi ikut pemaparan materi ya dari pengabdian masyarakat. Menurut Ibu gimana pemaparan materinya? Sangat bagus untuk membantu UMKM. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Kalau kesan-pesannya selama mengikuti acara tadi gimana Ibu? Bagus, tapi kenapa jangan sekali aja gitu? Harus diulang-ulang berarti ya Ibu ya? Jadi kan lebih baik memasukkannya hanya sekali, jadi kan yang lain mungkin pada nanti yang belum dapat undangan kan hanya 30, sedangkan UMKM di sini banyak. Mungkin semoga aja di lain kesempatan kita bisa berkesempatan untuk mengunjungi kota Bambu lagi. Yang lainnya. Iya, mungkin itu aja ya. Terima kasih Ibu udah mau diwawancarai sedikit. Terima kasih. Selamat siang adik. Iya, dengan Ibu siapa nih kira-kira ada di sini? Ibu Dian, Neneng, Nurma, Ibu Yuli. Kalau boleh tahu, Ibu di pelaku usaha di bidang apa sih? Kami semua kuliner. Kuliner, luar biasa. Tadi selama pemaparan materi, menurut Ibu gimana pemaparan materi yang dikasih oleh dosen? Semua bermanfaat. Luar biasa. Bisa masukan buat kami semua. Kebetulan kami tergabung di sentra UP2K Bambu Kuning. Iya. Bisa diceritakan dikit-dikit itu apa ya? Gimana ya? Nah, itu. Sebenarnya kita pribadi nih ya tergabung di Jackpreneur-nya UMKM Kecamatan Palmerah. Nah, kebetulan di Kelurahan Kota Bambu Selatan ini ada satu kelompok yang akan pelaku usaha itu. Jadi kita diminta oleh kelurahan untuk mengikuti lokus tingkat kecamatan waktu itu ya. Datang pemeriksaan pembukuannya semua dan produk-produknya juga kita tampilkan semua. Pembukuannya dilihat dari tim TPPKK Pusat dari Wali Kota. Ya. Nah, kita tergabung di sini, kebetulan ketuanya belum datang karena lagi sibuk. Ya. Jadi ini kecamatan. Ya. Kita juara lah, dibilang juara ya. Jadi nanti mewakili Kota Bambu Selatan dan Kecamatan Palmerah, kita maju ke tingkat provinsi. Iya, ini pelaku usahanya nama Rumah Dera. Saya Lila Cake and Cookies, Noval Snack, Dapur Lala, Warjan, Warung Jajan. Wah, jajan-jajan. Bisa Ibu kita dikasih satu-satu? Boleh. Nanti dikira. Boleh sih. Oke, terima kasih. Kalau menurut Ibu-ibu nih, kesan-pesannya selama mengikuti pemaparan materi tadi gimana? Senang kah? Senang, selalu udah termotivasi. Kita tadi agak down, jadi bangkit buat apa yang udah kita cintain tuh di bidang kuliner. Pertama saya suka dari pasaripnya. Sama yang lainnya juga saya senang. Pokoknya bermanfaat lah ilmunya ya. Yang tadinya belum paham, ternyata begini loh caranya dari segi keuangan dan sebagainya gitu. Yuli ada Sama sih kayak teman-teman yang lain. Bagus itu bagus. Harus perlu banyak tuh. Harus sekali aja gitu. Jangan prakteknya aja, kita mesti ada teorinya. Soalnya kita kan di sini pembukuannya ini masih masih dasar gitu loh. Masih dasar. Nah, kita menghadapi tingkat provinsi aja bingung gitu loh. Kemarin yang untuk kecamatan aja kita udah pusing. Gimana nanti yang tingkat provinsi gitu kan? Karena tim auditnya itu kan mungkin dari Pemprov DKI atau apa ya, kita belum tahu gitu loh. Itu pembukuannya aja yang kita belum.
Kalau untuk masak, insya Allah enak. Udah jago ya Bu? Jago. Oke, mungkin semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Amin. Ya Ibu, supaya juga banyak juga teman-teman nih yang mau ikut-ikut kan, pembaharan materi kan juga. Terus satu Mbak, modalnya kita belum ada. Ya kan? Iya, betul modal muter lagi. Mungkin itu aja wawancara singkat-singkat ini ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ini hati-hati di jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga ya dari. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Terima kasih ya Ibu.